سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil menikmati bagaimana nikmatnya Ramadan. Juga salawat dan salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian kala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, yang kami banggakan, kembali melalui kultum siang ini kita sampaikan karena kita merasakan hari ini sangat panas terik. Andaikan kita yang pernah tinggal di kampung, barangkali panen sawah, teringat kita akan orang tua dulu yang menyuruh kita ikut memanen. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, kita bicara tentang itu masa kecil kita yang selalu diperintah oleh orang tua kita. Jangan ada sedikit di hati kita untuk melawan, dan ada sedikit di hati kita merasa tidak enak dengan orang tua, apapun itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Al-Qur'an, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadara rabbuka, maknanya apa? Adalah ketetapan dan keputusan Tuhanmu. Allah ta'budu illa iyyah, kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis Allah, klasifikasi yang kedua adalah orang tua. Wa bil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berlaku baiklah. Kenapa disandingkan ini? Itu seiring dengan suhtullah bi suhtul walidain. Ridullah bi ridul walidain wa suhtullah bi suhtul walidain. Ternyata ridhonya Allah, ridhonya orang tua juga ridhonya Allah. Artinya apa? Ridho Allah juga ridhonya orang tua. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini kita mencoba memperbaiki hubungan kita. Masihkah kita ingat saudara-saudara tentang kisah di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi duduk bersama dengan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, salah satunya termasuk Bilal bin Rabah pada saat itu. Di saat mereka bercengkrama, di saat mereka bercerita, di saat mereka menyampaikan beberapa hal-hal penting, pada kesempatan itu tiba-tiba ada orang datang menguluk salam kepada mereka. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Langsung semua menjawab, Waalaikumsalam, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, kami mohon bantuan. Sesungguhnya Abdullah bin Salam sekarang sedang sekarat. Kami mohon bantuan. Ya Rasulullah, kami mengajak Rasul berangkat ke rumah beliau. Maka berangkatlah seluruhnya. Dan Muhammad SAW juga para sahabat ikut mendampingi beliau. Sampai mereka di rumah itu, langsung Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW duduk persis di dekat kepala yang sedang sakit ini yang bernama Abdullah bin Salam. Pada saat itu dia lihat sedang proses Sikratul Maut. Ternyata saudara-saudara, Sikratul Maut itu luar biasa sakitnya. Nah, makanya ketika Nabi Ibrahim ditanya bagaimana Sikratul Maut itu sakitnya, itu dijelaskan seperti kambing dikuliti hidup-hidup, seperti ditusuk pedang di tempat yang sama beribu kali, dan seperti ditimpakan sebuah batu yang besar sampai kita seperti debu. Begitulah saking sakitnya Sikratul Maut itu. Melihat itu Nabi Muhammad SAW mengajari, mentalqinkan, wahai Abdullah salam, katakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai 3 kali Nabi Muhammad SAW mengajari beliau mengucapkan kalimat talqin, tapi satu pun tidak ada yang direspon oleh Abdullah salam. Apa kata Nabi? La haula wa la quwata illa billah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memanggil salah satu sahabatnya pada saat itu, Bilal. Wahai Bilal, tolong temui istrinya, cari tahu kenapa suaminya seperti ini, kenapa Sikratul Mautnya sesakit ini. Tanya dulu apa amalan beliau. Maka pergilah
Bilal bin Rabah menemui sang istri, ditanyalah, "Wahai ibu, bukankah engkau sudah melihat suamimu sakaratul maut begitu panas, begitu susah, begitu capek, melelahkan? Sebenarnya apa sih amal ibadah sehari-hari yang dilakukan oleh suamimu?" Apa kata istrinya? Disampaikan, "Wahai Bilal, ketahuilah demi kebenaran Allah dan kebenaran Rasulnya, suami saya adalah orang baik. Suami saya adalah rajin sholat. Suami saya adalah orang-orang ahli sedekah, selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Bahkan kalau di daerah ini, insya Allah termasuklah suami saya menjadi orang-orang soleh yang selalu berguna bagi masyarakat sekitarnya. Cuman wahai Bilal, ada satu penyakit suami saya ini wahai Bilal." "Apa itu?" "Walaupun kebaikannya sebanyak itu, Quran ada di kepalanya, amal ibadah semua dilakukannya, tapi kesalahannya hanya satu, dia tidak teguran, tidak baik, tidak akur dengan orang tuanya." Maka mendengarkan itu langsung Bilal melapor kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, saya sudah tahu permasalahannya. Istrinya sudah cerita kepada saya. Kenapa dia seperti ini? Sakitnya luar biasa. Ternyata wahai Rasulullah, dia ini orang baik tetapi punya kesalahan. Selama ini beberapa bulan, beberapa tahun ke belakang ini dia tidak akur dengan ibu kandungnya." Maka dipanggillah, "Berangkat, temui ibunya, bawa ke sini," kata Nabi Muhammad SAW. Maka berangkat yang pertama Bilal, disampaikanlah kepada ibunya, "Wahai, apakah benar ibu adalah ibunya Abdullah bin Salam?" "Ya, saya mengajak, dia meminta tolong kepada saya supaya mengajak ibu ikut ke sana. Karena posisinya saat ini adalah sekarat maut, tidak jelas lagi. Suara sudah tidak jelas. Kami ingin ibu datang ke sana untuk mendoakan beliau agar beliau selamat dari perjuangan sakaratul maut ini." Apa jawab ibu itu kepada Bilal? "Wahai Bilal, sampaikan padanya, saya tidak akan datang. Saya tidak akan pernah memberi maaf padanya. Itulah orang tua yang durhaka. Tidak mudah bagi saya untuk memaafkannya. Sampaikan padanya, saya tidak akan datang." Maka Bilal bin Rabah, Bilal balik ke tempat Nabi Muhammad, ke tempat Abdullah bin Salam. Dia sampaikan, "Ya Rasulullah, saya sudah ketemu dengan ibunya. Tetapi ibunya tidak mau datang dan tidak mau memberi maaf kepada anaknya." Maka Rasulullah SAW sudah gelisah melihat orang yang sedang sakaratul maut. Akhirnya algojo terbaiknya diperintahkan untuk menjemput sang ibu, yaitu Umar, Ali bin Abi Thalib. "Segera sekarang bawa ke sini orang tuanya." Maka mau tidak mau, kalau sudah Umar, Ali bin Abi Thalib yang sudah turun tangan, mau tidak mau ibu itu ikut berjalan. Sesampainya di sana, dia lihat anaknya Abdullah bin Salam sudah sakaratul maut. Namanya sakaratul maut, tidak jelas lagi mukanya, ada perubahan yang signifikan pada dirinya. Mata tidak begitu lagi jelas melihat. Tetapi sesampainya ibu itu di sana, langsung Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada ibunya, "Wahai ibunya Abdullah bin Salam, apakah engkau tidak kasihan melihat anakmu sakaratul maut sedahsyat ini, sesakit ini? Mengerikan wahai ibu. Naluri seorang ibu akan kelihatan, naluri seorang ibu akan nampak dan jelas tatkala anaknya keadaannya seperti ini. Tolong maafkan anakmu wahai." Apa jawab orang tua itu? Di depan Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW, di depan para sahabat, di depan istri Abdullah bin Salam sendiri. "Ya Rasulullah, tidak semudah itu saya memaafkan dia ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sulit bagi saya sebagai seorang ibu untuk memaafkannya. Ya Rasulullah, semenjak kecil aku besarkan dia wahai Rasulullah. Ku sekolahkan dia, ku berikan penghidupan padanya, ku berikan tempat tinggal. Tetapi wahai Rasulullah, tatkala dia menikah dan punya anak, mereka mengucilkan aku, mereka memisahkan aku dari keluarga ini. Rumah itu aku yang bangun, tetapi dia tega mengusir saya wahai Rasulullah.
Sulit ya Rasulullah untuk memaafkan anak sedurhaka ini. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai ibunda, saya jaminan bagi ibu. Hakmu tidak akan terlepas. Tetapi demi kebenaran Allah dan Rasulnya, coba merenung dan lihatlah keadaan anakmu yang sedang sekaratul maut. Apa yang terjadi dengan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Dia mencoba memaafkan anaknya, walaupun anaknya semasa dulunya sering mengucilkan dia, mengusir dia, hanya lebih dekat dengan istri dan anaknya, mengabaikan orang tuanya. Dia biarkan orang tuanya tinggal di sebuah gubuk, mereka tinggal di rumah sebagai harta warisan yang besar. Tapi nurani seorang ibu tidak tega dan tidak sanggup melihat anaknya menderita seperti itu. Sang ibu mengucapkan dan mengatakan, dia maafkan segala dosa-dosa anaknya. Setelah itu, Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW mengajari mentalkinkan kembali. Sampaikan wahai Bilal, ucapkan wahai Bilal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ternyata ada signal dari hati Bilal yang sedang sikratul maut itu. Dia mengucapkan dengan maaf yang telah diberikan oleh ibunya, dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai habis dan habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai Bilal, sampai Abdullah bin Salam meninggal dunia. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui sejarah ini rasanya ada kesan dan pesan sampai pada diri kita, saya dan kita semua, bahwa sesungguhnya orang tua kita adalah segala-galanya. Jangan pernah kita ribut dia karena urusan dunia. Jangan kita kucilkan dia karena kita sudah punya istri, punya anak. Wahai para istri, dimanapun kau berada, perlu saya tegaskan, jangan antar suamimu durhaka kepada kedua orang tuanya. Tetapi antarlah suamimu berbakti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah surga akan ada dalam keluarga. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ambil sebagai kesimpulan dari sejarah ini, dari hikayat ini, adalah mengajari kita agar lebih baik berorang tua mulai saat ini hingga akhir nanti. Mudah-mudahan kalau kita baik kepada keluarga kita, baik kepada orang tua kita, insya Allah rezeki kita pun akan mengalir. Tapi sebaliknya, kalau kita jahat dan durhaka kepada beliau, kita akan mendapatkan dari kedurhakaan itu kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.